Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ilmu Dermaga akan mempresentasikan tugas 2 dengan mata kuliah kewirausahaan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang bentuk wirausaha di sekitar. Bentuk wirausaha kegiatan dalam bidang konstruksi yang mencakup bagian layanan seperti pembangunan, infrastruktur, jembatan, inovasi rumah, dan menyediakan material konstruksi serta pemeliharaan. Nah, seperti yang saya pemeliharaan di ruas Jalan Mataram Grung PTK 1.1 di paket 2004 tahun ini. Sini kami bergerak sebagai subkon dalam pekerjaan paket pemeliharaan tersebut. Ini kami mengambil pekerjaan seperti pemeliharaan pengendalian tanaman, pembersihan saluran, dan pengecekan jembatan. Ini contoh-contoh pekerjaan yang kami kerjakan saat ini. Ini ada pengecekan jembatan, railing jembatan, pembersihan saluran, rumput, mengatur pengendalian tanaman, dan pekerjaan-pekerjaan mendadak lainnya. Cara mendirikan usaha konstruksi dan tahapan pendiriannya. Ini pertama mengidentifikasi kebutuhan, kedua yang dalam bidang konstruksi, menyediakan alat, menyediakan bahan-bahan untuk sebuah yang penting kebutuhan dari kegiatan yang kita kerjakan. Kedua, penyusunan rencana usaha. Nanti menyusun seperti jenis layanan apa yang kita akan kita kerjakan pada dalam usaha konstruksi tersebut. Yang ketiga, pendaftaran atau legalitas, itu mengurus surat izin seperti surat izin usaha kepada pihak terkait. 4. Membangun jaringan bisnis, yaitu berkolaborasi dengan vendor atau tenaga kerja atau konsultan. Yang kelima, persiapan modal. Ini yang penting. Kita harus menyediakan modal serta peralatan yang harus kita siapkan. Yang paling penting ini adalah modal dan peralatan supaya kita tidak kesulitan atau terkendala di waktu pengerjaan. Yaitu promosi. Ini kita memanfaatkan media sosial yang profesional atau pameran untuk memperkenalkan usaha kita sendiri. Lanjut. Nah, yang kendala yang sering dihadapi saat mulai usaha konstruksi. Yang pertama itu pasti kita kesulitan dalam modal awal. Dan kita pasti akan mencari modal yang tepat untuk modal yang cukup supaya kegiatan-kegiatan dalam usaha kita itu selalu tercukupi. Yang kedua, izin. Izin ini kita memang harus punya izin usaha maupun dari pihak-pihak dalam bidang perizinan lah, dimana dalam bidang perizinan kita harus membuat surat izin di pihak-pihak yang terkait. Ketiga, persaingan. Nah, banyak pelaku usaha dalam bidang ini, jadi ini yang akan menjadi tantangan. Tapi alhamdulillah sekarang kita masih baik-baik saja. Yang keempat yaitu ketergantungan pada cuaca. Nah, ini juga berpengaruh terhadap usaha kita. Malah kalau kita seperti pekerjaan kami yang sekarang itu seperti jenis pengendalian tanaman atau pembersihan saluran, itu pasti terkendala dengan cuaca, dimana kalau hujan tak turun, rumput tak akan tumbuh. Itu kendala terbesar dalam usaha kami sekarang. Dan terakhir, pengelolaan tenaga kerja. Di sini kita harus menemukan tenaga kerja yang berkualitas dan mengelolanya dengan baik.
ini biasa menjadi tantangan kita. Kita harus mengajarkan kepada semua tenaga kerja supaya menjadi tenaga kerja yang baik dan profesional dan tepat waktu. Gimana cara memulai usaha sebagai mahasiswa atau lulusan? Ini dari skala kecil, kami memulai dari menyebarkan promosi lewat media sosial dan menyebarkan brosur. Yang kedua, membangun jaringan atau menghubungkan diri dengan pelaku industri konstruksi untuk mendapatkan peluang proyek seperti kegiatan yang sedang kami kerjakan di paket pemeliharaan sekarang dan menjalin hubungan dengan pihak PU. Selanjutnya belajar membangun keahlian, di mana ini kita harus mengasah kemampuan dan manajemen proyek, penampilan teknis dan buah pemasaran terhadap usaha kita, serta kita harus melakukan sosialisasi kepada pekerja supaya menjadi pekerja yang siap aktif. Nah, gimana etika dan norma setiap pengusaha? Yang pertama, kita harus jujur dan transparan untuk menyampaikan informasi yang akurat kepada semua anggota yang bekerja. Yang kedua, bertanggung jawab. Ini kita harus mengambil tanggung jawab atas jasa yang dihasilkan. Tiga, kita harus menguasai hukum, mematuhi peraturan pemerintah dan hukum setempat. Keempat, yaitu memberikan layanan terbaik, fokus pada kualitas dan kepuasan pelanggan kita. Juga ramah lingkungan, itu harus menjaga kelestarian lingkungan dalam kegiatan usaha yang kita jalani. Next. Tujuan dan manfaat etika berusaha ini adalah membangun kepercayaan. Dengan etika yang baik, pengusaha dan membangun reputasi yang positif dan mendapatkan kepercayaan pelanggan serta mitra kerja kita. Kedua, mencegah konflik. Ini etika bisnis mengatur hubungan antar pihak agar terhindar dari konflik-konflik yang merugikan atau kesalahpahaman antar kedua belah pihak. Tiga, kita harus menjaga keberlanjutan usaha. Ya, etika yang baik mendukung pertumbuhan usaha jangka panjang. Dan kita harus menciptakan lingkungan kerja sehat untuk memastikan kenyamanan dan bagi karyawan dan menghindari pelanggaran hak asasi manusia. Next. Sikap dan perilaku usaha. Itu yang sering saya lakukan, yaitu berani, jiwa besar, dan bermanfaat bagi orang banyak. Dimana slogan ini, pertama kita harus berani mengambil inisiatif untuk mengambil sebuah keputusan dalam penyelesaian sebuah masalah. Kedua, kreatif, membangun ide-ide baik, yaitu berjiwa besar, harus menciptakan peluang usaha sendiri, itu bekerja keras, itu menjalankan usaha dengan dedikasi yang mengelola waktu yang efektif. Yang selanjutnya berpikir positif, itu memiliki sikap optimis untuk menghadapi semua tantangan usaha. Juga yang selanjutnya bertanggung jawab. Di sini mengakui kesalahan dan belajar darinya untuk memperbaiki usaha ke depan. Di slogan yang berjiwa besar, kita harus berjiwa besar untuk mengambil sebuah keputusan atau mengambil sebuah sikap dan bermanfaat bagi orang banyak, di mana dalam usaha kita harus kita manfaatkan untuk semua masyarakat di sekitar kita yang membutuhkan. Nah, sekian itu dari saya. Itu yang bisa saya sampaikan tentang wirausaha yang kami jalani sekarang. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.